Jadi kadang-kadang oh kasihan ya kalau kita melihat ada orang terkena bencana bertubi-tubi, oh kasihan ya. Ya gimana keadilan dan ya Tuhan itu sedang menunjukkan keadilan. Mungkin orang itu melakukan kesalahan. Oh enggak ya. Kalau dia memang benar-benar tidak melakukan kesalahan, ya memang dia ahli surga yang kelas tinggi di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jalur wabarakatuh. Cinta Rofa bersama Gus Fuad Pleret, Dan Mas Joni Aryadinata. pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Gus, Nggih. eh, kita ngobrolin yang agak gembira lah. Apa ya? Soal penyakit. Kirain apa? Ya? Ini saya dapat kabar dari seorang teman di Kalimantan. Tidak usah sebut Kalimantan mana ya. Ya. Oh. Jadi ada seorang dokter itu sangat terkenal dengan sebutan dokter sesar. Terus saya kan, oh namanya sesar memang. Oh bukan mas. Pinter joget tuh. Ada itu seleb kita itu, teman kita Mas Cesar itu. Bukan Jadi ya? itu dokter ahli kandungan. Kemudian setiap ada pasien yang melahirkan, Yang hendak melahirkan. yang tidak melahirkan datang ke sana, itu langsung sesar. Jadi tidak peduli bahwa si ibu itu sehat atau apa, pokoknya vonisnya Sesar, Nah, operasi. makanya beliau dokter ini terkenalnya dengan sebutan dokter sesar. Nah ini kan saya berpikir loh, fenomena sesar sekarang ini itu memang luar biasa. Prosentasi ibu yang melahirkan dengan bedah sesar itu jumlahnya semakin banyak dibanding dengan yang lahir normal ya. Ya tentu saja banyak juga yang lahir normal. Tetapi kok nampaknya sesar ini menjadi semakin ngetren. Padahal katanya sih itu kan efek sesar itu kan ada efek buruknya. Betul, betul. Artinya kan dalam jangka panjang itu si ibu itu Gini akan merasa trauma lah, ada sakit. Kalau kerja berat kemudian terasa dan juga tidak bisa melahirkan banyak kan. Jadi ada jumlah maksimal lah yang untuk supaya sehat gitu. 2 atau 3 kali gitu. Nah, kalau zaman dulu itu kan hampir semua ibu melahirkan normal kan? Iya. Makanya anaknya ada yang 16, ada yang 17. Nah, kita ngobrolkan bagaimana fenomena tentunya ini oknum ya. Jadi ini hanya salah satu dari sekian banyak dokter yang ternyata ada oknum yang memanfaatkan ilmunya untuk dalam tanda kutip itu memeras pasien. Itu kalau secara agama bagaimana itu, Gus? Jadi itu fenomena sesar itu kan bagian dari penyimpangan perilaku yang ideal dari kelompok oknum dokter kan gitu. Yes, sekarang itu kan memang ada perubahan ya. Kalau zaman dulu kata Imam Syafi'i itu dokter akhirat itu ulama, dokter urusan akhirat supaya di akhirat nggak sakit kan itu. Dokter di dunia itu yang mengobati itu, yang medis itu. Makanya sampai Imam Syafi'i itu sambil agak guyon itu mengatakan ilmu yang perlu dipelajari itu sebenarnya cuma ilmu agama dan ilmu medis. Loh, Imam Syafi'i bilang Iya, karena ilmu agama itu untuk kesehatan akhirat, ilmu medis itu untuk kesehatan dunia. berarti sangat mulia Sangat sekali iya. Sampai ada apa ya? Dokter itu posisinya itu disejajarkan dengan ulama gitu, dengan ulama di dalam banyak literasi ilmu agama Islam itu. Ya karena zaman dulu dokter itu ya seperti ulama. Seperti ulama. Jadi niat mengobati itu bukan karena mencari upah, bukan karena profesionalitas, tapi karena ini adalah amal sosial kan gitu. Nah sekarang kan karena perubahan keadaan ya, itu cara berinteraksi manusia macam-macam, baik ulama maupun dokter juga kedua-duanya ada sekelompok oknum di antara dalam dua kelompok itu ya tidak lagi idealis. Jadi memanfaatkan ilmunya itu untuk mencari uang. Ya untuk komersial.
Padahal ini harusnya kedokteran itu kan untuk sosial, bukan untuk komersial. Sama dengan keulamaan, itu adalah ilmu sosial. Ya, itu ranah amal sosial, bukan ranah profesional kan gitu. Tapi ya memang keadaannya seperti ini, Mas Jon. Bahkan kadang-kadang saya banding-bandingkan begini, kalau dulu itu saya periksa, ya, waktu kecil saya diperiksakan ke dokter. Itu ini sakitnya begini-begini. Dokternya selalu bilang, "Ah, nggak apa-apa. Ah, cuma begini aja. Kasih ini obat sedikit atau apa dikit, dan nanti sembuh." Sekarang itu kadang-kadang itu saya dilapori anak saya. Anak saya itu nggak mau ke dokter. Kadang-kadang ketemu dokter itu gini. Saya itu kalau periksa nanti malah saya jadi takut, kenapa? Oh, ini bahaya. Oh, ini kayak gitu. Nah, ini juga fenomena yang sering terjadi, Gus. Jadi ketika orang datang ke rumah sakit, itu kemudian prosedur untuk periksa yang cepat itu nampaknya itu semakin agak jarang. Jadi agaknya proses untuk mondok itu bukan pesantren ya. Opnam. Untuk opnam. Untuk opnam itu kok jauh lebih mudah opnam. Kalau kita periksa ke rumah sakit tuh 75% itu pasti mengatakan harus opname. Itu toh. Karena ya sambil toh kan kayak hotel juga. Kalau kamarnya nggak terisi kan rugi juga kan itu toh. Nah, itu kan artinya dalam tanda kutip itu kan Komersialisasi. Komersialisasi. Dan itu berbahaya menurut saya. Menurut saya berbahaya. Negara itu harus melindungi toh. Ini kan bagian dari layanan negara kepada rakyat harus. Nah, dan juga gini, Gus. Tidak hanya itu ya. Itu artinya prosedur yang kemudian harus opnam. Nah, yang juga fenomena yang sekarang terjadi itu juga obat. Jadi bagaimana para dokter menguasai obat sehingga konsumen tidak tahu harganya. Betul, itu. Jadi ada kasus begini. Ada kawan dapat resep dari seorang dokter. Dia biasanya langganannya ke apotek A. Nah, pada saat itu apotek A habis. Itu harganya kalau tidak keliru 700.000 berapa lah. Nah, kemudian akhirnya dia mencari ke apotek B yang letaknya jauh. Jadi agak di pinggiran kota lah. Nah, ternyata di apotek B itu harganya setengahnya. Itu kan artinya, dan dia kaget, obatnya sama, harganya kok berbeda 100% kan? Jadi, nah, konsumen tidak tahu bahwa yang di resep-resep itu harganya berapa juga nggak tahu. Antara apotek A dengan apotek B ternyata juga berbeda. Itu kan penyembunyian fakta sebetulnya. Betul. Jadi begini Mas Joni, secara umum bahkan begini, ada kekhawatiran banyak oknum dokter itu mereka menggunakan profesi dokter itu sebagai sebagai selimut untuk mereka menjadi tenaga marketing pabrik-pabrik farmasi. Kan itu. Itu tidak semua oknum kan gitu. Memang di semua bidang kehidupan itu selalu ada setan dan bangsatnya kan. Tapi masih banyak dokter yang baik. Oh iya, kan, tentu saja iya. Ya, oleh karena itu ya memang ya. Nah, ini khusus untuk oknum ini, Gus. Itu dalam agama ancamannya apa? Ya, sebenarnya agama nggak pernah ngancam, dia sendiri perilakunya yang membuat dia itu dia mengancam dirinya sendiri. Konsekuensinya apa? Ya? Oh iya gitu ya. Kan ada mesti diatur lah itu. Jadi kan tidak ada setan atau bangsat yang bahagia. Kan itu. Padahal hidup memang kan setan nggak bahagia kalau kalau bahagia ngapain juga dia iri, dengki, kemudian menyesatkan orang kan. Setiap perilaku jahat, setiap perilaku menyimpang, setiap perilaku yang merugikan orang itu membuat dia bukan hanya dia. Misalnya saya dokter, saya jahat, saya menipu soal resep macam-macam, saya bagian dari jejaring obat yang nggak benar, nggak sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka sebenarnya saya sedang membuat saya sedih, membuat istri saya sedih, membuat anak saya sedih. Kan itu. Coba perhatikan itu. Misalnya kita melihat dokter, wah itu komersial begini-begini. Coba lihat istrinya apa benar. Kadang-kadang istrinya selingkuh. Kan itu. Si dokter juga selingkuh. Anaknya itu belum lahir aja sudah selingkuh. Kan itu toh. Dan seterusnya, mungkin ada yang gila, mungkin ada yang sakit nggak pernah sembuh-sembuh. Dan seterusnya ada. Jadi hidupnya itu sebenarnya penuh bencana. Nah itu rezekinya halal nggak? Ya kalau itu jelas nggak halal dong. Kan gitu toh. Iya kan.
Tapi orang sekarang apa masih memperhatikan halal dan haram? Kan itu. Yang memperhatikan kan MUI label itu. Halal kan gitu tuh. Jadi masalahnya begini Mas Joni, yang perlu kita tekankan itu, orang itu menganggap halal dan haram itu urusannya sekedar akhirat. Enggak. Halal dan haram itu, dosa dan pahala itu dinikmati di dunia dan di akhirat kan gitu. Coba lihat itu orang yang cara mencari duitnya curang macam-macam itu. Mungkin dia tidak terkena hukum pidana di dunia ya. Mungkin dia juga tidak percaya di akhirat itu ada. Lihat aja hidupnya, lihat dirinya, suami atau anaknya, istri atau suaminya, atau anak-anaknya, atau bahkan cucunya, atau bahkan mertuanya. Kan itu. Atau tiba-tiba dia misalnya terkena bencana ini dan itu. Kan itu. Jadi kadang-kadang kasihan ya kalau kita melihat ada orang terkena bencana bertubi-tubi, kasihan ya. Ya gimana keadilan? Ya Tuhan itu sedang menunjukkan keadilan. Mungkin orang itu melakukan kesalahan. Enggak ya. Kalau dia memang benar-benar tidak melakukan kesalahan, ya memang dia ahli surga yang kelas tinggi di akhirat sehingga Tuhan menyempurnakan dia. Tetapi secara umum, orang yang terkena bencana macam-macam itu hasil perbuatannya sendiri. Kan itu toh. Tapi kalau kita melihat orang terkena bencana, ya kita harus nuzon. Itu sedang ditinggikan derajatnya kan gitu. Jangan mungkin dia curang. Dia dokter ya. Mungkin dia jualan ini dan jangan gitu loh. Karena prasangka buruk itu mengganggu kita sendiri kan gitu. Jadi intinya itu begini, kalau kita beragama, maka kita akan melakukan semua tugas kita secara benar kan gitu. Mujahadahnya orang yang bukan ulama, yang bukan ahli tasawuf, bukan orang yang ada di ribat, itu adalah melaksanakan rukun Islam yang wajib-wajib saja, yang sunat-sunat dikit aja. Tapi kita berbuat sebaik-baiknya sesuai profesi kita. Itu kata Syekh Abu Hasan Asyadzili kan gitu. Jadi kalau jadi dokter, jadilah dokter yang benar, yang baik, yang menguntungkan pasien, bukan menguntungkan kelompok kapitalisme farmasi kan gitu. Jangan melacurkan diri, kan itu toh. Muliakanlah dirimu. Kalau kamu memuliakan dirimu dengan berbuat baik, maka kamu akan benar-benar jadi mulia kan. Tapi kalau kamu melacurkan dirimu, udah susah-susah dapat gelar dokter, S1, S2, S3, tahu-tahu melacurkan diri dengan hanya menjadi marketing pabrik farmasi. Itu berarti dia melacurkan diri, menghinakan diri. Ya benar-benar akan hina nanti hidupnya. Oke, terima kasih Gus. Jalur Cinta Rafa akan tiba di episode berikutnya yang tidak sedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.